Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rasdi Khairnisa. Untuk video tutorial kali ini, kita akan mencoba membuat tombol logout dan menghapus session yang telah kita buat. Nah, eh, kita langsung aja ke file pada file ini, app. Kita langsung saja ke app ini. Sebentar. Aduh, banyak banget file. Sebentar ya, aku benerin dulu. Nah, ini udah di menu ya. Nah, sebelumnya kan tadi aku belum kasih kalian gambaran bagaimananya. Nah, ini di sini kan nggak ada tombol logoutnya. Jadi di sini tuh aku mau tambahin tombol logoutnya guys. Nah, di sini kita ke file menu, kita ke operator PHP, kita bisa, bentar, mau. Oke, langsung aja lah ke sini kali ya. Kita langsung ke VS Code-nya aja. Kayak ini. Kita ke bagian kan app nih. Di situ nih operator menu. Nah, di sini dia. Oke. Nah, di sini tuh kita akan membuat tombol logout. Kita bisa copy dari ini bagian tag yang ini sampai sini. Iya. Nah, kita copy. Aduh, duh. Kita copy aja di sini. Nah, kemudian kita menuju ke list yang paling bawah, yang ini. Kita pastekan saja di sini. Bagian dashboard, kita ganti aja namanya logout. Oke, logout. Aduh, maaf. Logout. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah ada. Oke, ini udah ada, sudah muncul. Oke. Nah, kemudian kita akan mengganti ikonnya. Kita bisa lihat di ini, di admin LTA juga, tapi di admin LTA, LTA versi 2. Nah, ini agak ini sinyal. Sinyalnya agak-agak cukup tidak mendukung ya guys, maaf sekali. Nah, di sini aku udah ganti ke admin LTA 2. Nah, aduh, di sini kita bisa pakai nah, di sini ada elemen, ada icon. Kita buka saja. Nanti nah ini. Di sini ada beberapa icon. Dan di sini tuh kita bisa cari tombol off, ikonnya. Nah, di sini udah ketemu bagian ini ya, kita bisa salin ini. Power off. Kita balik lagi ke VS Code. Nah, di sini, nah kita bisa ganti bagian ikonnya. Kita langsung aja. Nah, ini kita coba lihat apa perbedaannya.
Nah, langsung jadi favicon yang berbeda. Iya kan? Lanjut. Nah, guys, di sini bagian ini kan ibaratnya masih sama dengan yang lain. Dan sedangkan logout itu ibaratnya kayak eh pencet bagian yang berbeda. Jadi, di sini kita mau styling agar bagian ininya jadi merah. Sebenarnya cuma ditambahin text rednya aja sih di bagian sini. Nih, that's right. Udah. Nah, sudah merah. Oke, lanjut. Nah, habis itu kita hilangkan bagian ini, new-nya. Oke, kita hilangkan saja nih yang ini. Span ini. Oke, dan nah bagian ini juga kita mau ganti. Ini untuk linknya tuh kita ganti dengan logout.php. Ini nih nanti agar kita pencet apa ya namanya ya. Jadi nanti pas mencet ini akan diarahkan ke yang lain gitu. Jadi kita ke VS Code, kita bikin file baru. Tapi kita bingung ya. Tapi kita bingung bagian ini, bagian filenya itu di bagian mananya. Sebentar. Oh, jadi ini bagian app. Ini menunya kita tutup dulu. Udah. Ini juga kita tutup aja. Berarti di sini kita bikin file baru. Namanya itu logout.php. Nah, sudah. Nah, kita bikin tag ini, Mbak, apa? Tab pembuka PHP. PHP. Jangan lupa dengan tutupnya. Sudah. Di sini kita akan kasih sessionnya. Session. Maaf. Ini kenapa jadi kecil? Sessionnya tuh start. Nah, ini kita buka tuh neighbor. Sini kita kasih onset. Onset session. Variabelnya itu kan. Session. Session. Aduh, maaf. Nah, ini aja. Jangan lupa pakai ini. Titik kutip. Biar nggak merah. Oke, kita langsung ini aja. Shift Alt ke bawah. Biar kita tinggal ini aja. Yang bagian ini kita ganti aja. Dengan level. Oke, sudah. Coba kita ke browser, kita refresh dulu. Di situ kita nah ini kosong karena emang belum di apa-apain gitu. Nah ini, aduh, aduh malah ke sini. Nah ini udah berhasil untuk warning ini kan tadi kita kan ke logout. Nah itu tuh kosong, nanti pas balik lagi ke sini terus di refresh nanti dia jadi ini warning. Tapi tenang saja, kita ke VS Code lagi.
Kita tambahin ini, apa ya namanya, header, location, 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 titik dua, low. Nah, location kita ntar kayak ada yang kurang. Kutipnya nggak ada. Jadi ini kita pindahin. Nah, kalau gini kan bener. Nah, gini. Itu kita akan lempar ke halaman login. Makanya kita tuliskan kayak gini aja. Nah, kayak gini aja. Kita save. Kan memang biasanya tuh kalau log out pasti nanti dia awal masuk lagi. Sudah, kita coba, kita refresh. Ini biarkan saja dulu. Sekarang kita coba fokus ke sini dulu. Semoga, nah, sudah, berarti keluarkan, otomatis keluar. Sudah berhasil menuju ke halaman login. Kita coba login kembali ke ini, ke akun ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah tidak warning lagi. Kita coba ulang si kampus WPP. Memang sudah tidak error ya. Tidak tahu saya pun kenapa tidak error. Tapi dalam tugas itu yang sebelumnya saya lihat itu error. Tapi kenapa saya tidak ya? Apa ya? Kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut saja. Nah, di bagian sini kita tambahkan if. Nah, aduh, ada juga if variabel. Tapi sebelum ini kita tambahkan ini. Terus ini. Hmm. Terus habis itu ke sini kita pakai ini. Nama. Oh no. Kutip dulu. Nama. Nah, habis itu kita buka bagian sini. Nah, ini. Oh, maaf, maaf. Nah, di sini kita
Di sini tuh kita tambahin header. Nah, kita buka tutup kurung location. Terus, kita lupakan ini tanda kutip location, location, dua titik, nih, indeks PHP, pagi. Ini bisa pagi, bisa session. Nah, ini kita bisa pakai session. Session sama dengan expired. Kita coba dulu. Oh, sebentar. Oke, di bagian ini, nah kan ini juga belum kasih titik. Sekarang di bagian logoutnya juga. Nah, ini udah. Kita coba dulu. Ada garis 7 ya. Garis 7. Nah, ini belum di Ctrl S, guys. Nah, ini dia akan otomatis ke bagian login lagi. Nah, indeks PHP session expired itu sudah muncul, sudah sesuai dengan ini. Oke. Di sini sudah berjalan. Berarti kita lanjut. Nah, sekarang kita coba lagi login dengan username dan passwordnya. Nah, kita ketik lagi keluar. Kita coba ini. Aduh. Nah, kita coba ketik apa. Nah, nggak bisa masuk karena emang dia harus masukin ini dulu. Oke. Sudah. Kita ke VS Code lagi. Bagian ini. Ya, berarti sudah. Oke, kita akan lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang itu kita akan lanjut ke apa ya? Kita akan membuat grup sederhana dimulai dengan input data menggunakan Bootstrap. Nah, di situ kita langsung saja membuka filenya, file data mahasiswa. Kita langsung saja ke sini, VS Code, kita cari data mahasiswa. Oke. Nah, kita di bagian data mahasiswa ini kita akan membuat salah satu tombol atau button. Nah, kita coba ke ini dulu. Kita lihat. Nah, nanti di bagian ini akan ada salah satu button gitu. Tapi sebelum itu kita akan coba menggunakan template admin LTA-nya. Kita cari admin LTA. Admin LTA. Sini tuh kita bakalan apa ya? Butuh kita lihat
previlnya dulu, reviewnya dulu, tinjau maksudnya. Kita lihat elemen UI-nya, kita lihat bagian ini, Inggris, Indonesia beda. Nah ini bagian modal alerts. Nah di sini tuh kita pakai yang launch di sini, yang ini. Launch yang ini juga bisa, gitu. Nah di sini tuh aku pilih bagian ini, launch, launch modal. Nah ini. Nah di sini kita lihat bagian untuk apa ya namanya ya, filenya. Nah di sini tuh kita masuk ke UI modals, UI terus modals, pages. Kita coba ke file, kita ke app. Aduh, kita ke app. UI. Nah, nih modal HTML. Kita langsung bisa buka saja di sini. Tapi sebentar. Oh, gak lupa. Oh iya, enggak lupa-lupa banget. Jadi benar kita ini langsung buka saja. Nih, code. Nah, sudah. Tuh. Nah, di sini kita mencari bagian button ya. Kita lihat tuh ada di halaman berapa ya? Ada di halaman 800. Nah, ini langsung ketemu. Oke. Nih, dari sini. Berarti dari sini. Dari yang button sini. Aduh. Dari mana ya? Benar. Dari button ini aja. Nah, ini kita copy. Kita ke data mahasiswa. Bawah sini. Aduh. Kita langsung salinkan saja di sini. Oke. Kita cek di bagian ini. Admin LTA-nya. No. Nih. Kita bisa ini. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini udah muncul. Habis itu nah di sini kita bakalan ganti, kita styling bagian buttonnya. Buttonnya itu kita jadiin kan default, kita ganti info gini. Nah untuk ininya kita ganti tambah data. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah udah, kita kasih jarak antara tombol dengan teks ini ya. Nah di bagian ini kita tambahin tag BR. Nah ini BR.
Nah, kita coba lihat lagi hasilnya. Sudah berjarak. Oke. Selanjutnya kita akan kopikan untuk ini. Kita akan copy data targetnya. Sekarang kita ke modal HTML lagi, kita cari modal LG-nya dulu. Itu ada di halaman berapa ya? 200 ingat. Baik, bagian ini kita copy sampai penutup. Duduk lewat ke sini. Kebanyakan. Nih, sampai sini aja. Sini aja. Kebanyakan, guys. Nah, sini aja. Oke. Kita kembali ke data mahasiswa. Kita scroll ke bawah, kita simpan paling bawah. Kita simpan di sini. Kita save. Kita lihat halamannya. Nah, di sini kita kan udah refresh ya. Kita pencet ini. Nah, ininya sudah muncul. Oke, kita lanjut. Itu modal bootstrapnya sudah muncul ya, guys. Nah, habis itu kita bisa ke admin LTA lagi. Di sini kita lihat untuk, bentar, ini aja. Kita cari yang formulir. Nah, ini, aduh, kalau bahasa Indonesia tuh agak pusing. Ini, nah, from. Kita pencet yang general element. Aduh, Inggris. Nah, ini, yang ini. Dan kita bisa ke from bootstrapnya. Nih, nah ini. Kita bisa pilih from yang sederhana dulu. Kayak ini. Nah, yang ini. Kita pilih yang mana ya? Nah, guys, di sini, ya Allah, aku tadi ngubet, ibarat bahasa Indonesianya apa ya? Mencari-cari.
Kalau bahasa Bekasinya ngubet-ngubet. Nah, ini kita kan harus pakai from row dan ternyata from row itu ada di versi 404 4,0. Sedangkan tadi tuh yang aku itu 4,1. Jadi kita udah ketemu ini dan sekarang kita copy. Cari yang gampang-gampang dulu karena kita pemula. Kayak kita langsung ke bagian VS Code. Nah, di sini ke data mahasiswa. Hmm, kita bisa tempatkan di from tadi itu di bagian sini, yang ini. Nah, kita paste saja di sini. Duduk, duduk. Nah, sudah. Kita Ctrl F. Hmm, aduh, duduk. Balik banget. Ih, aduh, duduk. Udahlah, yaudah gini aja. Nanti dibenerin lagi nanti dulu. Oke, kita kita save kan. Kita sudah save, kita lihat hasilnya. Di mana ya tadi? Aduh, duh. Ini apa, ini apa? Ini, oh ini ada tempatnya. Oh ini berarti. Kita refresh. Kita pencet ini. Nah, sudah tampil bagian from-nya ini. Oke, kita akan, apa ya namanya ya? Kita akan sesuaikan dengan nama ini. Nama, name, semester, gitu-gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sini. Ke VS Code. Kita tambahkan satu kolom. Di bagian mana ya? Ini. Yang ini. Bagian ini. Aduh, duh. Nah, di sini kita tambahkan satu kolom, kolom semesternya itu kita div-kan saja. Kita alt shift ini. Aduh, di mana sih bawah? Nah, ini. Sudah kita sesuaikan untuk namanya dulu. Nah, ini kita ganti yang ini jadi nama. Agar cantik. Semester. Oke. Kita kembali ke sini. Kita refresh. Kita pencet ini. Nah, sudah ada ya nama NIM semester. Oke. Sekarang kita balik lagi ke ini. Nah, di bagian ini mana tadi? Aduh, duh, 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 duh. Nah, di bagian ini
from ini kita bisa tambahkan metodenya, metode. Nah, ini aku ingin menggunakan metode get untuk actionnya itu. Nanti tuh kita bikin folder baru dengan namanya add, terus ini tambah data, tambah data, .php, dan kita Ctrl S, kita ke directory, kita ke app, kita di sini bikin folder dengan nama add yang tadi kita bikin, kita enter. Dalam sini kita bikin satu file dengan nama yang tadi sesuaikan, tambah underscore data.php. Ininya kita hapus. Oke, sudah. Di sini kita open flashcard saja. Nah, sudah. Kita seperti biasa buka tag PHP-nya. Nah, kita tutup dulu biar nantinya tuh nggak merah. Oke, kita tambahkan echo. Kita tambahkan get. Berikan nama kutip. Nah, di sini jangan lupa dengan ini. Nah, di bagian ini data mahasiswa kita belum menambahkan input nama di sini. Oke, sesudah name, 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 nama. Dan di sini apa ya? Name juga. Name, dalamnya itu name. Dan ini juga. Oke, kita save dulu. Aduh, kita coba dulu. Oke. Nah, di sini untuk tombolnya belum berfungsi. Di sini dipencet pun belum, kayak belum ke arah atau apa di sini. Nah, itu nama aku yang muncul sama. Oke. Kita kembali ke data mahasiswa dulu. Nah, kenapa belum berfungsi? Karena tombol untuk yang save datanya itu di sini belum berada pada form ini. Bentar, yang ini, yang ini. Pada apa ya metode getnya? Yang ini.
Nah, di sini tuh kita keluarkan saja, terus bukan hapus, kita cuma pindahkan ke atas ini saja. Oke, ini kita. Nah, sudah. Kemudian untuk di penutupnya, di form ini yang mana ya ini, kita keluarkan juga. Nah, di sini kita gantinya untuk from. Ini sudah datanya pun kita save dulu. Nah, kemudian kita satu lagi untuk kelas buttonnya. Mana ya? Nih, ribbon buttonnya itu kita ganti dengan submit. Dengan submit, 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 submit. Nah, kita save. Kita kembali ke browser. Kita kita refresh. Di situ kita coba lagi. Aduh, kita sembarang aja nama. Coba. Kita sembarang isi aja dengan nama coba. Terus kita save. Nah, di sini sudah tampil nama cobanya. Kita kembali. Selanjutnya kita bisa tambahkan untuk get name semester. Kita ke tambah data dulu. Kita bisa alt shift. Bagian ini kita ganti name. Aduh dulu. Dulu deh. Ganti semester. Jangan sampai salah. Salah sedikit nanti. Name. Oke, sudah. Coba lagi. Kita udah Ctrl S. Nah, di sini kita refresh. Situ kita coba lagi dengan misalnya namanya itu dari oh di sini memakai nama Ica aja ya kali ya. Ica. Ica. NIM-nya itu 1, 2, 3, 4, 6. Semesternya itu 1. Kita save. Nah, Ica 1, 2, 3, 4, 6, 1 semester 1. Oke. Berarti ini sudah bisa ya, sudah benar. Di sini kita mau tambahkan include. Aduh, nah, di sini include, buka kurung, tutup kurung, kita tanda kutip, titik-titik.
Kodeocon, terus ini. Nah, yang ini kita slash dulu. Sudah, kita Ctrl S. Memastikan kalau sudah tidak ada masalah saja. 3, 4, 6. Oh, ada masalah. Di bagian tambah data PHP and tambah data PHP juga. Inline 2. Kemungkinan ya. Ini kekurangan ini. Oh, no, masih. Nah, coba. Oh, masih. Apa ya yang salah? Guys, sekarang ini udah dibenerin. Jadi kalau gini kita masukin tuh kita bakal ke halaman kosong ini. Itu karena apa? Tadi di bagian ini tuh ada yang salah di cara pengetikan itu ada yang salah. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya kita bikin ini apa ya namanya? Kita mau bikin bentar-bentar. Ini kita mau bikin ini dollar query. Aduh, maaf. Aduh, nih. Kemarin. Query ini MySQL my nah ini aku bingung kenapa ini bisa ini nggak ada yang salah sih. Oke, ini aja. Nah, ini query ini query dengan MySQL MySQL query. Nah, kita koneksi aja. Aduh, koneksi koneksi koma komanya di sini. Koneksi terus ini
insert. Aduh, insert into mahasiswa. Ini tuh sesuai dengan nama yang ini. Nama intinya sesuai dengan nama tabel dan datanya gitu. Data ini. Nah, nama tabelnya tuh di sini namanya mahasiswa, jadi harus sama. Nah, kemudian kita coba insertkan satu data, misalkan ini. Ah, ID, ID nama, eh, name, semester, tutup, kita tambahin Pak. Kita kasih nama Valeus. Terus ini buka kurung tutup kurung. Kutip 2, koma, tutup 2 lagi. Di sini kita kasih nama Harry, tapi di data tuh namanya Aldi kayaknya. Sebentar. Hmm, apa yang salah? Oke. Hmm, sudah di ini apa namanya? Kita sudah benerin di bagian sini. Kita coba cek apa masih error. Oh, sudah tidak. Ini sudah tidak error. Hmm, malah di sini muncul nama Ica, NIM 23 semester 1. Oke, lanjut. Nah, di sini sepertinya untuk data-data ini ke mahasiswa sudah mulai masuk. Nah, jadi apapun yang kita ketik di sini nanti akan masuk dengan sendirinya. Misal nih, siapa ya? Nama ini Nasik Ernisa, ini semesternya itu 7 misal, ini misal save. Nah, ini kan kosong. Nah, kita refresh. Sudah masuk. Oke, kita lanjut.
Oke, selanjutnya kita akan buat variabel nama device code ini di bawah include, aduh, nah di bawah ini include variabel nama. Ini di nama sudah kayak gitu. Aduh. Hmm, sebenarnya bisa diambil dari ini sih. Ntar kalau kayak gitu ini kita kan dulu. Nah, udah. Nah ini kita tambahkan query apa ya? Name. Nah, name. Kita singkat aja. Aduh. Nah ini. Nah, oke, sekarang kita akan pindahkan untuk sesuai masing-masing datanya gitu. Kayak misalkan gini, ini kan nama ya, otomatis ini kita salin. Aduh, aduh. Ya benar. Ini seharusnya ada di ID. Tak, ada yang kekurangan makanya ini ID. Makanya di sini di bagian ini kita dikasih tanda kutip ini koma. Jadi di bagian ini nanti kita isi dengan nama. Nah, ini. Terus ini kita kasih nama name. Nah, kayak gini. Terus lanjut lagi ke SMS tab. Kita singkat aja SMT. Oke, oke, oke. Nah, duduk. Nah, oke. Kita ke sini lagi. Nah, misalkan namanya itu coba nih. Terus name-nya itu 321 dan semester itu maka 3 misalkan. Kita save, kita kembali. Nah, di sini udah nambah coba coba coba. Apapun ini jadi namanya di sini gitu. Sekarang kita tambahkan
header di sini, bentar ya. Nih, bagian ini. Ya, nanti. Nah, ini titik 2. Location. Location. X. PP. Nah, di sini tuh aku ada kendalanya di bagian tadi kan sebelumnya tuh yang ini kita kirim nama, NIM sama semester itu ini tuh nanti mengarahkan ke error ke halaman lain. Tapi kalau sekarang sudah benar, sudah dibenarin, ternyata salah aku tuh di bagian linknya. Jadi link ini harus apa ya? Diganti sama ini, sama yang sebelumnya. Dan di sininya juga. Nah, yang bagian ini itu harus sama. Nah, terus bentar, kita lanjutin ini. Data yang belum dipakai juga nggak apa-apa, jadi bebas. Semester ini misalkan, ini simpan. Nah, ini versi benarnya itu dia yang akan balik lagi ke sini. File, apa ya namanya, dashboard yang balik lagi ke data mahasiswa. Dan datanya masuk. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini. Nah, selanjutnya kita akan rapikan untuk form inputnya di ini siswa. Nih, yang bagian semester ya. Oke, kita coba. Nah, untuk semester biasanya tuh menggunakan form input yang select option kita bisa pakai di apa ya, yang di bagian bootstrap. Jadi select option. Nah, kita pilih yang bagian ini aja. Kita copy. Habis itu kita paste di bagian inputnya. Ini. Nah, yang ini kita bisa ganti dengan angka aja 1, 2, 3. Nah, ini di sini kita bisa nah ini. Nah, di bagian ini kita ganti pilih. Nah, kemudian yang ini ya, namanya kehapus karena kan kita habis copy paste. Di sini kita masukin name semester. Nah,
Tapi kok aku bingung kenapa ini ada banyak sebentar ya. Nah guys, ya pantas ngerasa beda karena yang aku hafal tuh yang diambil cuma ini. Nah, jadi kita aduh duh salah salah. No 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 no. Nah, nih Ctrl C. Kita langsung sini aja. Nah, nah di bagian ini harus dipakein nama supaya apa? Karena kan ini penggantinya semester, ya nggak? Iya, nama semester gitu. Nah, di sini kita ganti lagi yang sesuai tadi yang di video. Nah, ini. Nah, ini kita coba lihat ya hasilnya. Kan nama. Nah, yang semester nih. Nah, sudah ada. Seharusnya, oh, sebentar. Belum ke refresh. Kita coba. Nah, sudah ada. Tuh, tuh. Oke. Tapi di sini aku mau nambahin sampai 4. Kan yang tadi tuh sebelumnya itu sampai 4, ya kan? Nah, nah, oke. Nah, sekarang kita tambahin ini reku apa ya namanya? Ini, required, required. Nah, ini itu kegunaannya. Kalau misalkan kita mau input tapi belum di ini apa ya namanya? Kita belum isi namanya. Nanti dia akan ada peringatan gitu. Nih, sekarang kita kontrol S kan sudah. Kita langsung ke browser lagi, kita refresh. Kita simpan. Tuh, ah ini dia. Oke, lanjut. Nah, itu kan yang tadi aku isi itu ada dua requirednya. Jadi kita coba lagi. Ini kan kosong nih. Ini aku isi. Nah, ini kosong. Apa bisa masuk? Jawabannya itu tidak. Karena tadi dikasih required. Tapi kalau ini diisi, tapi ini enggak, tapi ini langsung masuk. Nah, langsung balik lagi ke sini. Karena tadi di bagian ini nggak ditambahin required. Kecuali kalau ini aku tambahin. Nah, balik lagi. Coba lagi. Maaf. Gini, kenapa ini bisa masuk? Karena ini sudah ada pilihan. Itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membuat hapus data. Nah, sebelumnya kita akan buat kolom ini di bagian data mahasiswa. Nah, ini masih di sini. Kita coba ke atas. Ah, ini dia. Ini.
kan TDX. Nah, di sini kita akan buat tombol hapusnya di sini. Ini kita hapus di kolom action. Sini aku gunakan tab A, up, sini kelas. Nah, kita balik kelas button lagi, PSM. Dan button dan agar berwarna merah tombolnya. Nah, ini kita di sini kita tuliskan dengan teks hapus. Ini kita tutup dengan penutup. Kita ke browser, kita refresh. Nah, sudah ada tombol hapusnya. Kemudian kita arahkan untuk hapusnya. Nah, di sini kita akan masuk ke folder delete. Nanti kita akan masuk ke folder delete ya. Oke. Nah, nanti ini tuh akan bikin file. Nah, habis itu kita ke sini ke bagian app. Nah, di sini kita bikin nama folder. Nama foldernya itu delete. Nah, di dalam delete ini kita bikin file, yaitu namanya apa tuh tadi yang ada di flashcard. Udah hapus data berarti. Nah, ini hapus data titik php. Nah, ini data enter. Kita langsung aja open with apa flashcard. Nah, sudah. Nah, sebelumnya biar lebih mudah, nah di bagian sini sebentar. Oh, ya file. Nah, ini kita ke app. Kita lihat di bagian kalau nggak salah di bagian ini deh. Oh, no.
Mana ya? Nih, eh, salah juga. Nah, ini kita salin aja gitu. Ini tuh gunanya biar kita tinggal sat-set gitu. Kita hapus aja. Jadi ini terus kita ganti jadi namanya hapus data. Nah, ini dia. Sudah ada isinya gitu loh. Nah, kita akan berikan nama query bagian ini. Eh, ya berarti gini. Kita pakai, kita ketik saja delete, delete. Oh, kita ketikkan saja TB mahasiswa. Wah, oke. Sekarang kita ke sini, ke bagian ini. Ini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus. Bagian ini kita ganti dengan ID-nya. Ini kita ganti ID juga. Nah, di sini kita, oh salah. Bagian di sini, Allah maaf. Ini kita tambahkan ID kode 2 variabel ID. Kayak gini. Hmm, ya sudah. Nah, sekarang kita ke bagian data mahasiswanya dulu. Hmm, Ini, nah, di sini kita bisa tambahkan saja tanda tanya terus ID. Ini pembukaan ternyata.
Nah, nah di sini bagian yang tadi ini kenapa bisa ada ini? Ini ada di bagian ini. Tinggal disalin aja gitu. Nah, ini yang ini ID-nya itu, ini kan tadi cuman aku nyalin dari sini. Nah, ini dikasih ID. Dikasih ID supaya apa? Ini kita kontrol dulu. Juga. Oke. Coba kita coba dulu. Bisa dihapus atau belum? Nah, kita coba hapus. Aduh, di sini berarti kita ada yang salah di bagian hapus data baris yang keempat. Kita coba dulu, kita lihat data di baris keempat. Ini. Hmm. Nah, kita menemukan kesalahannya di sini nggak ada penutup kutip yang ini. Nah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah bisa. Kita lihat apa ini kehapus atau enggak. Nah, kalau kesini lagi berarti tandanya udah kehapus ya guys. Tuh, udah nggak ada namanya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan ke Sweet Alert. Di sini kita pakai Sweet Alertnya itu yang versi 2 ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau pakai yang ini. Tuh, kita copy aja ini. Tapi sebelum itu kita kembali dulu ke ini. Kita ke data mahasiswa. Kemudian kita cut untuk ini. Kita ketik aja on click. Hapus data. Kita ke bawah. Nah, di sini kita buat script, text script. Nah, terus kita buatkan function ya. Hapus data. Hapus data. Kurung, kurung. Buka kurung. Aduh. Aduh. Kan kurung perawat. Kita ketikkan lagi alert. Alert buka kurung. Kutip. Oke. Kita save. Kita kembali ke ini. Kita coba refresh kan. Aduh. Kita lihat alertnya.
Kira-kira sudah muncul atau belum? Belum, belum muncul. Ini belum muncul alertnya. Nah, yang bikin gak muncul ternyata di sini. Nah, kita coba pakaikan ini. Hmm. Masih juga ternyata. Nah, di sini aku menemukan kesalahan tipe. Coba. Tapi masih salah juga ya. Hmm, Bentar. Duh. Nah, oke, di sini kesalahannya ada lumayan banyak. Tadi yang aku benerin itu bagian kutip ini ada di dalam sini, kelas ini. Dan gak ada ini, buka kurung tutup kurung, sampai ini gak muncul sweet alertnya. Tapi sekarang sudah. Ini kita cek ya. Nah, tuh. Kayak sudah. Sekarang lanjut kita buka file ini. Kita ke bagian app. Kita buka bagian footer. Kalau di sini. Nah, ini udah ada. Kemudian kita pastikan untuk ini JS-nya ini sudah di ini, sudah dijadikan komen. Atau mau dihapus juga nggak apa-apa. Yang ini nih. Dijadikan komen aja. Terus bagian admin LTA-nya ini. Iya, yang ini. Kita jadikan komen aja. Karena ini kalau aktif, kalau ini aktif tuh nanti akan error di bagian ini. Kan kita ke sini, terus kita inspect. Nanti di sini tuh ada error gitu.
Nah ini tuh, apa ya namanya ya, kenapa ini dijadiin komen saja, tapi karena emang sebelumnya aku bisa untuk menghapus, nah jadi nggak perlu untuk komen, tapi nggak apa-apa. Ini agar tahu tutorialnya, gitu. Oke, sekarang kita ke maaf maaf, ya Allah ya Allah ya Allah. Kontrol S, kita ke bagian ini lagi. Kita ke bawah, kita tutup aja alertnya dulu untuk sementara. Nah, nah untuk sekarang kita ketikkan saja ini window dot location. Location. Nih, kita salinkan saja yang bagian ini. Dan sebelum ini tuh tadi ada ya, delete, hapus, gitu. Oke, sekarang kita bikin aja, kita pakai ini, apa ya namanya? Kita ketik manual saja karena tadi aku tidak ke tipe. Ketikkan saja delete garis miring hapus data PHP. Variable is ID. Kontrol saja. Di sini kita huruf yang di sini kita hapus saja. Nah, di bagian ini kita hapus saja.
Udah, kita Ctrl S, kita ke browser, kita klik dulu. Nah, sudah berhasil. Kita bagi ke codingannya. Ini hapus data ini, karena di sini ada yang kosong nih. Kita ketikkan saja data ID. ID juga. Data. Nah, untuk ini kita tambahkan juga untuk ID-nya. Kita salin saja. Sudah kita ganti dengan ID. Jadi, udah kita coba ke browser. Kita coba untuk hapus. Oh, error, error, error. Error, error. Bentar, bentar. Oh, ini. Nah, udah. Kita coba hapus. Apakah nama Putri udah kehapus? Di sini sudah kehapus ya. Kita bisa hapus-hapusnya, kita pembersihan dulu. Ini karena udah banyak datanya, jadi kayak kita lanjut aja. Untuk sekarang kita balik lagi. Kita ini dulu, komenin dulu bagian ini windownya. Kita ke kita ke switch alert, dan tadi ini yang kode ini kita salinkan saja. Hmm. Sekarang kita chat. Tadi kan udah disalin, kita langsung saja aduk. Copy di sini aja. Hmm, kita coba. Belum ada yang guna, jadi kita bisa lagi. Nah, ini kan masih belum berfungsi. Kita bisa ke suite alert. Kita ke bagian header PHP nih yang ini. Di sini kita belum punya link suite alertnya. Kita buka dulu indeks PHP. Nah, yang ini suite alertnya kita salin aja. Yang tadi tuh yang indeks PHP yang sebelumnya aku pencet, itu bukan di dalam app. Kita harus ngambilnya yang ada di dalam folder config. Kita salin aja.
Nah, kemudian kita ke bagian feeder PHP. Kita langsung taruh aja di bawah sini. Yap, aduh, nggak kesalin. Nah, udah. Kita coba lagi. Ini masih belum berfungsi juga. Oke, kita balik lagi ke VS Code. Di sini bagian header. Kita balik ke footer tadi. Kita bisa salingkan script JavaScript. Bentar-bentar. Ini kan CSS-nya. Di bagian sini berarti JS. Salah. Oke, tadi kan link JS-nya di sini emang belum ada ya di bagian ini. Kita ke bagian indeks PHP lagi. Ada di indeks PHP ini. Nih, set alertnya yang JavaScript-nya belum ada. Oke, kita salin. Di situ ke footer lagi. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, sudah. Kita kontrol S. Mana? Nah, kita coba ke sini. Nah, ini belum juga bisa pakai. Itu kenapa ini kayaknya ini tuh belum belum muncul karena direktorinya itu harus sesuai di sini. Kita hapus aja ya, kita langsung aja ke plugin Control S, kita balik ke header. Tadi kita di sini juga naruh switch alertnya, kita di sini langsung hapus aja. Nah, kita coba Control S lagi. Kita balik lagi. Apakah sudah muncul switch alertnya? Sudah. Good job. Oke, selanjutnya kita ke ini lagi. Alert lagi. Kita scroll ke bawah. Kita coba-coba.
Kita akan pakai yang ini kayak. Ih, lucu. Nah, kita pakai yang ini aja. Save dan save. Kita salin bagian ini. Oke, balik lagi ke sini. Ke bagian ini lagi. Panel. Tadi di mana ya? Nah, ini kita hapus. Oke, sekarang kita coba apakah sudah bisa. Coba lihat, nah sudah muncul. Hmm, Kita kembali ke file store. Di sini kita akan kita ganti detailnya. Misalnya tuh title-nya itu kita ganti dengan apakah datanya akan aman. Ini akan aman, akan dihapus. Ini. Kemudian em, untuk buttonnya itu kita falsein aja. Atau mau kita jadiin komen juga nggak apa-apa. Di situ kita apa ya namanya? Selanjutnya kan untuk logic conference itu jika bentar. Nah, ini maksudnya tuh kayak logic confirm jika ke resort kita confirm maka dia akan menuju ke Windows gitu. Kita bisa sebagian ini. Kita jadikan komen saja. Nah, kita salinkan saja yang bagian ini Windows. Eh, Kita taruh di bagian sini.
Ini yang bagian ini kita hapus saja. Karena kita nggak menggunakan tombol di mic. Sudah kita save, kita ke browser, kita refresh. Kalau kita save tuh bakalan ke halaman nah tuh. Ini kalau hapus. Tapi di sini aku mau pembersihan dulu karena emang sebelumnya ini banyak percobaan. Aduh. Oke, kita di sini balik lagi ke bagian ini. Nah, bagian dan save-nya ini kita ganti. Salah. Aduh, maaf. Bagian ini kita ganti dengan hapus data. Nah, terus kita mau ubah warnanya. Ini kan teksnya kita ganti dengan color. Aku beri warna merah. Kita save. Nah, ini udah warna merah. Mau warna pink juga nggak apa-apa. Nah, blue, mungkin blue ya. Pakai kode juga nggak apa-apa. Jadi kalau mau pakai kode bisa ke color hunt, salin aja kodenya, langsung diinin deh. Tuh, blue. Pakai blue aja ya. Nah, kita akan coba dulu ini. Kita coba ulang ini sampai habis. Tapi dulu, kita tambahkan data aja dulu. Misalnya, apa ini, ini, nah, masuk. Tapos, tapos data. Nah, ini udah selesai. Oke, cukup sekian part 5. 5 apa 6 ya? Pokoknya itu dari aku part ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.